Februari tanggal 8 sampai 10 Februari sama tanda ya. Itu kita kejuaraan ganda pencaksilat di Tangerang. Itu saya kategorinya seni tunggal baku. Wah, keren banget nih, benar-benar pencapaian yang membanggakan buat kita semua di kampus. Nah, Kak, kalau misalkan silat itu kan biasanya identiknya lawannya tuh orang ya. Nah, kalau misalkan di kategori seni ini lawannya apa? Kalau di seni itu kita tetap lawannya orang, tapi kita dilihat itu dari biraga, binasa, birama. Jadi misalnya ada 6 orang, kita misalnya satu-satu nih kita tunjukin. Nanti dilihat dari wasit jurinya itu yang juara 1 misalnya poinnya 280, dan juara 2 270. Dilihat dari poinnya juga dan waktunya. Kalau misalnya dia kelebihan, karena kan dewasa itu batas toleransi waktunya itu cuma 10 detik. Kalau 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik itu didis. Kalau kekurangan misalnya waktunya 2 menit 50 kan kurang juga, itu didis juga. Jadi harus pas di 3 menit. Nah, jadi dilihat tuh dari waktu, gerakannya, badannya gimana, mainannya, terus powernya gimana, terus senyumnya gimana ke dewan juri dan semuanya yang nonton, dan jurus-jurusnya tuh benar, nggak ada jurus-jurus tambahan. Gokil banget ya guys ya, pasti di arenanya itu tegang banget ya sampai akhirnya bisa jadi juara. Selanjutnya nih, bagaimana sih jadwal latihan menjelang kejuaraan dan gimana cara kamu memberes antara kejuaraan dan kuliah? Kita tuh biasanya kejuaraan tuh minimal 2 bulan sebelum lomba itu kita bikin jadwal. Jadwal itu seminggu 3 kali. Kita udah sepakat nih yang lomba harus merelakan misalnya tugasnya di malam hari. Jadi kita harus merelakan tugas-tugasnya. Biasanya kita pulang kampus harus ngerjain tugas, ini pulang kampus latihan dulu. Kita harus very capek biar kita bisa mendapatkan yang terbaik. Dan biasanya tuh kita kalau beres waktunya tuh misal kita latihan di Senin, Kamis, Jumat. Itu misalnya Senin masuk, Kamis, Jumatnya wajib datang. Jadi 3 kali itu sekali nggak apa-apa, tapi harus ngerjain PR. Biasanya tuh PR tuh kadang kita push up 30, sit up 30, sampai backup 30, sama tendangan sambil lurus semuanya itu 50. Harus ngerjain di rumah kalau misalnya nggak latihan. Wah, luar biasa banget ya dedikasinya. Salut nih buat kakaknya bisa berbagi waktu antara waktu berprestasinya dan tanggung jawab akademisnya. Nah, selain itu Pak, apa strategi yang kakak pakai nih selain di fisik, mental juga? Itu apa strategi yang kakak pakai biar kakak ini kelihatan beda dari yang lainnya, beda dari lawan? Kita tuh biasanya membedakan dari lawan pertama mental juaranya. Kadang tuh kita mental terbentuk biasanya dari lawan-lawannya. Misalnya seni itu kan sendiri ya, kadang harus fokus. Itu benar-benar kan kita dari belajar sampai mau lomba harus benar-benar lihat. Misalnya latihan nggak pas mau lomba seminggu sekali, ini latihan benar-benar seminggu 5 kali. Jadi ada istirahatnya. Jadi benar-benar fokus ke jurusnya itu biar kita pede dengan jurusnya kita, biar bisa ya menang lah dalam kejuaraannya itu. Ya, keren banget ya guys ya. Jadi selain fisik, kita juga harus kuat dalam mental kita pas di arena kejuaraannya ini. Butuh support juga sih dari orang tua sama teman-temannya agar mental kita terbentuk lagi biar tambah semangat. Bener banget nih. Selanjutnya rintangan terberat selama kompetisi itu apa
bagaimana cara kakak mengatasinya? Mungkin hal terberat tuh masalah biaya. Biaya tuh kita biasanya kalau lomba-lomba gede ya nasional itu sekarang tuh 3,5, dan belum biaya makan, akomodasinya, penginapan, itu banyak kita. Nah, kadang tuh biasanya kita nyicil tuh misal per bulan 20.000, nanti ke iurannya ke yang megang penanggung jawab lombanya. Jadi tuh kita benar-benar mau lomba, misalnya uang jajannya misalnya 20.000, dan sebanyak itu buat tabungin, kita bakalan relain duit kita buat lomba itu. Kadang kan kita nggak disupport, ya, jadi mau nggak mau dari duit kita untuk kita. Itu aja sih. Nah, perjuangan yang gak mudah ya, tapi justru itu yang bikin kakaknya ini menang. Nah, kalau misalkan dari kakaknya sendiri, ada tips gak buat pemula yang mungkin mau ikut kejuaraan lomba silat ini? Tipsnya sih yang pertama mental. Kalau misalnya dia cuma mau ikut-ikutan doang, mending nggak usah, karena yang pertama buang-buang waktu doang. Terus yang kedua, buang-buang duit, kasihan orang tua kalau misalnya udah biayain kita sampai lomba, tapi kita latihannya malas-malasan. Nah, mendingan gak usah sih kalau latihan. Terus juga buat pemula, banyakin sabar aja dari pelatih. Kadang pelatihnya tuh biasanya kita cuma dikasihnya porsi latihan itu 50%, jadi 100%. Jadi benar-benar capek. Ya itu sih memang resiko latihan kan, ada capeknya dan enggaknya. Karena juga kuliah rasanya gimana gitu, karena di latihan itu benar-benar capek. Jadi yang kuliah agak malas, tapi mau gimana lagi kan, kuliah harus tetap jalan. Itu aja sih buat tipsnya. Nah, jadi gitu ya guys, tipsnya buat kalian yang mau ikut kejuaraan ini, harus berani disiplin dan mencoba konsisten juga. Selanjutnya, pesan buat teman-teman yang mau ikut UKM silat tapi takut cedera itu gimana nih? Pesannya tuh yang pertama, gak usah takut latihan di UKM silat BDH ya. Pertama, itu kita punya nama, itu pelatihnya kita bisa menangani cedera. Yang pertama tuh cedera salah patah tulang, itu bisa kita obatin dari pelatih kita. Terus juga UKM kita tuh sebuah wadah. Jadi wadahnya tuh kalau misalnya dia dari kejuaraan lain itu nggak apa-apa masuk. Jadi wadahnya itu. Terus juga kalau dia takut cedera, latihan aja nggak apa-apa, nggak bakalan cedera. Lagian juga porsi latihan si anak ini itu kita udah atur. Jadi atlet baru porsinya baru, porsi atlet lama porsi atlet lama. Jadi nggak mungkin dong atlet baru latihannya sama kayak porsi atlet lama. Nah, jadi nih buat sobat kampus yang mau ikut UKM silat udah pasti aman ya, karena udah ada prosedur dan udah dilatih juga sama pelatihnya, nggak perlu khawatir. Nah, yang terakhir nih Kak, buat pesan buat teman-teman yang mau ikut kegiatan silat tapi bentrok sama kegiatan jadwal kuliah, itu apa kalau dari Kakak? Mungkin pesan saya bisa ngatur lah. Misalnya seminggu ini kita ada latihan di Kamis Jumat, misal Kamis nggak bisa karena ada bentrok sama tugas banyak, itu usahain di hari Jumatnya bisa, karena ilmunya tuh harus banyak. Takutnya materi yang di hari Kamis itu harusnya dapat malah nggak dapat, saya juga dengan jadi Jumatnya datang, Kamisnya nggak datang, nggak apa-apa, yang penting nggak dua-duanya. Jadi pesannya tuh
konsisten sama bisa atur jadwalnya aja. Setuju banget ya guys ya, soalnya kan kita harus bisa memanage waktu sama disiplin juga. Nah, selesai sesi pertanyaan kita. Beri tepuk tangan dulu buat dari obrolan hari ini kita jadi tahu kalau UKM Silat itu bukan hanya soal bela diri, tapi juga tentang persahabatan, disiplin, dan pengembangan diri. Bener banget nih, jadi buat sobat kampus yang pengen banget punya kegiatan positif dan sekaligus belajar budaya dan olahraga, UKM Silat bisa jadi pilihan kalian nih. Terima kasih atas kakak yang udah mau datang ke sini dan mau sharing cerita tentang hari ini. Oke, kita pamit dulu nih ya.